Amin. Kita satu dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah kami Tuhan Kau menjagainya Tuhan. Kau gak pernah sekalipun meninggalkan kami Tuhan. Kau gak pernah sekali-kali pun Tuhan menjauhkan kami Tuhan. Ampuni Tuhan kalau sering kali kami yang menjauh daripada Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau pastikan Tuhan bahwa kami mau mendekat dengan Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk Engkau masuk dalam hati dan pikiran kami. Untuk Engkau meraja dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Pada saat Kau mencari Tuhan penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Kami berdoa Tuhan kami ada salah satunya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami buka Tuhan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan. Amin. Amin. Kalau kita masih kuat, kalau kita masih bisa berjalan, kalau kita masih bisa melangkah, kalau kita masih bisa melakukan hidup kita tiap-tiap hari, pasti dipastikan semua karena Tuhan. Amin. So apa yang menjadi kesombongan kita Bapak Ibu? Kita nggak punya apa-apa, Tuhan yang punya semuanya. Amin. Yang rindu untuk memuji nama Tuhan dengan sungguh, mengenal Dia dengan sungguh. Kita siapkan hati kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami buka lebar-lebar hidup kami dan hati kami Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya mengundang Bapak Ibu yang terkasih untuk maju, bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Sebagai doa kita kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah di dalam roh dan ku tinggikan
segalanya lebih dalam ku berjemaah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan namanya di dalam hidupmu. Tinggikan Engkau Tuhan. Amin, amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan, ku tinggikan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Merasakan akan Engkau Tuhan hadir tengah-tengah kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Siap memberkati kami Tuhan yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyambut akan kedatangan Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Yes. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Yesus luar biasa. Amin. Haleluya. Masih semangat ya? Amin. Seperti biasa, kita mau angkat pujian yang menyatakan bahwa Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamat, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi, tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari sama-sama kita aminkan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa.
sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat. Sekali lagi ada mujizat. Sebab Yesus ajaib. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan Yesus yang terbaik, yang memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan hidupnya Dia berikan ganti kita atas segala dosa-dosa kita. Amin. Wajib dan layaklah Tuhan kami memuji Engkau yang terbaik bagimu Tuhan. Amin. Setiamu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak beralas-alas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku, bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Kami percaya Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini, tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku, menari tenang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan
di tempat ini Tuhan. Engkau yang diagungkan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang dimuliakan Tuhan. Amin. Oh, amin. Saya undang tempat berdiri Bapak Ibu boleh ya. Saya undang tempat berdiri Bapak. Amin. Haleluya. Engkau diagungkan. Engkau dimuliakan. Engkau dimuliakan. Amin. Oh, Yesus Sang Penebus, terima yang terbaik bagi Engkau diagungkan. Engkau diagungkan. Engkau dimuliakan. Oh, Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagi Engkau diagungkan. Engkau diagungkan. Engkau dimuliakan. Engkau dimuliakan. Yesus Sang Penebus, terimalah yang terbaik bagimu. Yuk ditinggikan ya. Yang terbaik bagimu. Ditinggikan. Ditinggikan. Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan. Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan. Ditinggikan. Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan. Engkau Tuhan di atas segala. Di atas segalanya. Di atas segala. Di atas segalanya. Saya mau refrennya aja ya, lambut aja katakan, ditinggikan dah. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah namanya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segala. Di atas segala. Di atas segala-galanya. Di atas segalanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang satu-satunya Tuhan. Layak untuk terima segala puji-pujian kami Tuhan. Engkau berikan yang terbaik bagi kami Tuhan. Ganti setiap dosa kami Tuhan, nyawa-Mu akan berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya
Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa keberadaan kami Tuhan. Kami bawa suara kami bawa hidup kami Tuhan. Masuk lebih dalam lagi Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hanya Engkau di hidupku Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidup. Amin Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus, yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus. Saya pengen referen lagu ini dinyanyikan oleh kaum pria saja. Ku membawa. Come on kaum pria. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Hanya Engkau di Amin. hidupku. Suka. Yesus, Kau tak indah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku Untuk Yesusku. untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sekarang yang wanita saja katakan, ku membawa dengan sungguhku. Mari bawa hatimu bagi Tuhan. Berikan yang terbaik. Hanya Engkau di Kau satu-satunya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, yang terindah. Selamanya ku menyembah. Sama-sama katakan, ku membawa. Sangat berdiri. Saya undang teman-teman berdiri Bapak Ibu terkasih. Mari bawa hidupmu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Amin. Ini yang terbaik Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Di hidup kami Tuhan. Engkau yang mencari Tuhan. Satu-satunya kekuatan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Oh. Mari bawa hidupmu. Amin. Membawa hidup ini. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Amin. Selamanya ku
dalam kasih-Mu. Jiwaku ada di hadirat. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Amin. Jiwaku tenang di hadirat. Kami aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hati hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidup. Amin. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Kami merasakan akan hadir-Mu Tuhan. Kami menikmati akan Engkau Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hamba-Mu. Biarlah hanya isi hati-Mu yang tersampaikan Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan menjadi kekuatan, tetapi juga menegur, menemplak kami. Karena Engkau mau kami semakin hari semakin disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Wah, suaranya nggak ada, mungkin masih kecapean karena semalam. Shalom. Ah, haleluya. Jadi yang nyampein firman Tuhan juga semangat ya. Pagi ini puji Tuhan kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Walaupun beribadah tidak hanya di gereja, karena seluruh hidup kita adalah ibadah. Amin. Kan Roma 12 ayat yang pertama katakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya. Jadi hidup kita itu 24 jam adalah ibadah kepada Tuhan. Berbicara mengenai kesempatan saudara, ini pembukaan dulu ya, pembukaan itu untuk brainstorming gitu ya. Berbicara mengenai kesempatan, orang Yunani itu memaknai ada dua masalah waktu ya, waktu. Yang pertama itu kronos, maka kita mengenal yang namanya kronologi ya. Nah semua orang itu diberikan kronos yang sama, yaitu 1 jam adalah 60 menit. 1 menit, ya 1 hari 24 jam. Tapi kalau yang namanya kronos itu kesempatan artinya, itu sesekali datangnya. Dan penggambaran orang Yahudi tentang dewa Kronos ini adalah dewa ini punya sayap di punggung, punya sayap di kaki, kepalanya botak, tapi ada rambutnya di depan. Ya, terus badannya itu kayak berminyak-minyak begitu. Saudara nangkep nggak maksudnya? Ketika kesempatan itu datang, saudara mau tangkap dari samping nggak bisa. Dia cepet, badannya licin, mau
tangkap dari belakang nggak bisa, dia ada sayap di ininya. Saudara harus di depan. Begitu dia nongol, langsung jambak rambutnya. Itu Kronos. Ya, Kairos yang tadi Kronos ya, Kairos. Jadi ini kesempatan kita beribadah dan kesempatan itu biasanya tidak datang 2 kali. Oleh karena itu mari kita beribadah segenap hati kita. Ya, bisa dimunculkan? Tema yang diberikan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu semua adalah gereja yang berbuah. Gereja yang berbuah belum muncul ya? Oh sudah, di sini nggak ada. Gereja yang berbuah ya. Saya ambil natsnya dari Yohanes pasal yang pertama 15 ayat yang ke-8. Bisa next. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi kita sering lupa kalimat yang pertama ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Yang kita ingat, mintalah apa saja. Ya, padahal syaratnya kita harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ungkapan daripada Tuhan Yesus ya, tentang akulah. Ada beberapa akulah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dan ini yang terakhir. Akulah pokok anggur yang benar. Selanjutnya, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, Bapak Ibu, kita akan mendapati konteks dekat daripada pasal ini, pada perikop ini, yaitu ucapan ini disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, selain Yudas. Kenapa? Karena Yudas waktu itu lagi melaksanakan niat jahatnya, yaitu menjual Yesus. Ya, itu di ayat-ayat di pasal-pasal sebelumnya. Nah, kan disebutkan ya bahwa ketika Yesus berdoa, Yesus berkata tidak hanya kepada mereka aku berdoa, tapi kepada mereka yang akan percaya kepada pemberitaan mereka. Berarti kita ini juga disebut para murid. Berarti kita juga adalah ranting-ranting. Nah, saya sebenarnya pernah menyampaikan hal ini saudara, gereja yang berbuah. Apa itu gereja? Kita samakan dulu persepsinya. Banyak orang yang ditanya gereja adalah aku mau ke gereja nih, gedungnya ya, gedungnya. Tetapi apakah benar demikian? Ya, bagaimana kalau kita memberi jawab bahwa gereja adalah orangnya? Ada lagu ya, lanjut, Mas Media. Ya, ini dulu ya. Kata gereja berasal dari bahasa Portugis igreja. Konon karena tidak mau ribet orang-orang Indonesia, i-nya dibuang saja, jadi disebut gereja aja lah yang gampang gitu ya. I-nya dibuang dari kata igreja. Ya, jadi ini serapan dari para misionaris Portugis yang waktu itu ada di Indonesia, mereka sebut igreja, tapi biasalah ya, kita kan suka menyingkat-nyingkat ya, kayak misalnya
ini pancong. Saudara tahu nggak singkatan pancong? Ayo, apa? Ada yang tahu? Siapa di sini suka makan kue pancong? Pancong lumer lah, pancong apa begitu? Pantat dicongkel. Itu kan diginiin, bukan? Nah, itu orang Indonesia itu demen ya. Combro apa? Oncom di jeruk ya. Apalagi yang apa tuh cuangki? Nggak cari uang jalan kaki. Itu orang Indonesia ya demennya menyingkat nggak. Ini juga nih seharusnya bukan gereja, gereja, tapi ribet lah gereja lah, udahlah gereja sajalah sudah begitu ya. Sedangkan kata jemaat adalah kata serapan dari bahasa Arab yang menurut bahasa Indonesia itu berarti himpunan umat. Kalau berbicara mengenai himpunan umat itu adalah orangnya ya, ibu-ibu ya, bukan gedungnya ya. Kata gereja dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa asli Yunani ditulis dengan kata eklesia, secara harfiah dari kata ek, ya, yang artinya memanggil, keluar, dan kaleo, yang artinya memanggil keluar, itu eklesia. Di sini ada loh yang namanya eklesia, saudara tahu? Gak ada eklesia namanya, gak ada eklesia Budianto. Oh enggak ya? Ya lanjut ya ibu-ibu, bapak-bapak. Arti kontekstualnya dalam kehidupan kekristenan adalah dipanggil keluar dari kegelapan untuk menjadi murid Kristus. Kata church dalam bahasa Inggris atau kata kerk dalam bahasa Belanda menurut beberapa literatur adalah kata serapan yang berasal dari kata Yunani kuriakos yang artinya milik Tuhan. Dari sini aja kita tahu, saudara, satu keperenungan bahwa gereja itu milik Tuhan. Kuriakos. Jadi kalau saudara adalah gereja, berarti saudara adalah miliknya Tuhan. Kalau saudara miliknya Tuhan, saudara akan dijagai oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir. Amin. Nah, lanjut. Ada yang bisa lagu pujian ini? Pintunya lihat di dalamnya gereja. Ya, gereja adalah orangnya. Refnya ibu. Ya, saudara gereja. Jadi kalau gereja yang bertumbuh, siapa yang harus bertumbuh? Kalau gereja berbuah, berarti siapa yang harus berbuah? Ya, saya ya. Jangan tunjuk orang lain. Ya, saya yang harus berbuah. Ya, lanjutnya Mas Media ya. Dalam perikop Yohanes 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 kita akan mempelajari 3 pribadi yang disebutkan. Yang pertama adalah Yesus. Jelas ya ayat ini kan dibuka dengan akulah pokok anggur yang benar. Kalau Yesus menyebut akulah pokok anggur yang benar berarti ada pokok anggur yang tidak benar. Siapakah mereka? Bangsa Israel. Yesaya ya dan Yeremia menyebutkan demikian ya. Yesaya sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Makanya saudara bangsa Israel dibuang. Kenapa? Ya ini. Seharusnya dia menjadi kebun anggur kegemaran Tuhan. Karena kebun anggur ini berbicara mengenai kelimpahan. Kalau dikatakan orang duduk di bawah pohon anggurnya misalnya gitu, itu berbicara mengenai keadaan yang aman, sentosa di Israel pada waktu itu ya. Lalu Yeremia katakan, namun aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Ya, jadi Yesus membandingkan dengan bangsa Israel yang merupakan pokok anggur yang sudah gagal. Bangsa Israel itu bangsa yang seharusnya bisa menampilkan Allah
sehingga bisa menarik bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel untuk menyembah Yehova ya, menyembah Yahweh itu. Tetapi mereka tidak bisa. Mereka gagal. Buktinya apa? Mereka nyembah dewa Molok, dewa sesembahannya orang-orang Kanaan. Mereka menyembah dewa Baal, dewa sesembahannya orang-orang Kanaan di sekitar mereka. Bukannya mereka yang menarik, justru bangsa Israel yang tertarik kepada mereka. Mereka nyembah dewa kesuburan dengan melakukan pelacuran bakti. Itu sungguh-sungguh satu kejijikan. Dari sini kita mengetahui mengapa Tuhan akhirnya memangkas mereka dan membuang mereka ke Babel. Karena ini saudara. Dan Yesus membandingkan dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Saya tidak perlu membahas tentang Yesus, kita semua sudah tahu bahwa dia adalah Allah yang tidak berdosa. Jadi manusia bagi kita semua. Selanjutnya. Kita akan membahas mengenai Bapa. Bapa sebagai pengusaha dari pokok anggur tersebut. Dalam hal ini, Bapa sebagai petani ya, atau gardener atau pemangkas pohon anggur. Raymond E. Brown dalam bukunya The Gospel According to John menceritakan proses pemeliharaan tanaman anggur di Israel. Ranting-ranting yang tidak dapat berbuah dipangkas pada bulan Februari atau Maret, ini musim-musim semi ya. Pembersihan ini kadang menjadi begitu drastis sehingga hanya pokok anggur saja yang tinggal. Dan semua ranting yang ada dibuang. Pada bulan Agustus setelah daun-daun pohon anggur muncul, tahap pembersihan yang kedua dilakukan. Tunas-tunas kecil dipangkas supaya getah tanaman lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Tanaman anggur dipangkas supaya getah tidak mengalir pada daun-daun dan ranting-ranting yang tidak berguna atau tidak akan berbuah. Jadi ketika Yesus mengumpamakan dirinya sebagai akulah pokok anggur yang benar, pembacanya, pendengarnya itu sangat-sangat mengerti karena mereka kan negara agraris ya. Sampai sekarang juga masih negara sebagian besar agraris ya. Jadi perumpamaan-perumpamaan yang Yesus katakan atau firman Tuhan yang selalu disampaikan itu pasti dimengerti oleh penerimanya. Suatu kali waktu perang Amerika sama Irak ya, ada teman saya yang berkata begini, apakah tank-tank ini yang dilihat sama Yohanes ya? Ya enggak lah, dulu kalau Yohanes ngelihat tank mana dia tahu ini tank atau apa, bener enggak? Zaman itu berantemnya enggak pakai tank saudara, pakai pengumban, ya enggak? Pakai panah dan lain sebagainya. Jadi ketika firman itu disampaikan, pasti pembaca pendengarnya mengerti. Dan ini juga mereka mengerti, oh pohon anggur, mereka tahu budidaya pohon anggur bagaimana dan selanjutnya dan selanjutnya. Yesus itu luar biasa loh saudara. Dia tahu teknik-teknik mengajar para muridnya. Dia pakai perumpamaan yang dimengerti oleh para pembacanya. Ya, selanjutnya. Pemilik kebun anggur dalam bahasa Ibrani itu Hakorem. Ya. Masyarakat dalam Alkitab selalu berhubungan dengan mata pencaharian mereka yang agraris sangat mengerti tentang budidaya anggur. Seorang pemilik kebun anggur selalu membawa alat pemotong untuk keperluan berkebun. Saya bacakan ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya itu memakai kata airo. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, itu katairo, supaya ia lebih banyak berbuah. Airo dari bahasa Ibrani airei, ia memotong dengan menggunakan verb ya. Jadi kita kan semua pernah belajar bahasa Inggris ya, ada 16 tenses ya. Dan di Yunani itu lebih kompleks ya. Mereka ada yang namanya present active indikatif, PAI ya. Ini orang ketiga tunggal, hal ini menjadi peringatan bagi kita semua karena itu artinya Allah akan melakukan ya. Bahwa ranting-ranting akan selalu dibersihkannya, daun yang tidak berguna akan dipotongnya, seperti seorang petani yang senantiasa harus banyak memotong yang bagian-bagian yang tidak berguna yang akan diusahakannya. Pekerjaan ini sangat menyakitkan, tetapi hal ini harus dilakukan dalam mengusahakan pohon itu menghasilkan buah yang lebih banyak. Jadi ketika dipotong pasti itu juga tidak mengenakan ya. Kita aja nggak tahu rasanya pohon ya. Ketika dia dipaku atau apa. Makanya di TV pernah ada tuh bapak-bapak yang copotin paku-paku karena dia berkata bahwa pohon juga bisa merasakan rasa sakit. Selanjutnya.
Katairei dari bahasa Yunani yang berarti ia membersihkan atau memangkas. Ini sama, present aktif indikatif, orang ketiga tunggal. Ranting yang tidak berbuah adalah bagaikan parasit yang tumbuh dalam tanaman itu dan sama sekali tidak menambahkan kegunaannya, maka haruslah ia dibuang. Ini berbicara tentang penghukuman. Ya, demikian juga anak-anak Allah yang terus melakukan kehendaknya sendiri dan tidak menghasilkan apa-apa, ia haruslah dibuang atau disingkirkan. Tangan Allah yang membersihkan kataros dan menyingkirkan airo. Orang semacam ini. Sebaliknya, Allah sebagai petani anggur itu akan senantiasa menjaga dan membersihkan ranting-ranting yang berbuah untuk tetap tumbuh dan menghasilkan banyak buah. Jadi ada dua yang dilakukan oleh Bapa, yaitu memotong dan membersihkan ya. Memotong artinya pakai airo, lalu membersihkan itu kata iros atau kataros ya. Kataros itu artinya murni ya, tanpa ada campuran. Selanjutnya, menarik memperhatikan terjemahan Haberit ya. Ini saya sedikit agak ini saudara harus perhatikan supaya tidak ada yang miss ya. Haberit itu Alkitab dalam bahasa Ibrani, terjemahan dari, kalau perjanjian baru itu kan ditulis dalam bahasa Yunani, tapi dia diterjemahkan namanya Haberit dalam bahasa Ibrani. Airei menggunakan mut ya, di situ tertutup ya, menggunakan mut binyan PL, yesireno, dia memangkas untuk lepas ya. Ungkapan yang ditampilkan dalam binyan PL adalah suatu tindakan yang mengungkapkan hal yang intensif ketimbang binyan kal yang digunakan dalam kalimat biasa. Jika binyan kal menulis ia memecahkan piring dengan pengertian ia menjatuhkan piring hingga pecah, maka binyan PL mengandung pengertian ia mengambil martil dan memukul piring itu hingga hancur berkeping-keping. Maka yesireno, dia memangkas yang terlepas, ini mengandung maksud bahwa Bapa melakukan tindakan dengan sengaja, dengan suatu purpose, bahwa ia sungguh akan melepaskan ranting-ranting yang tidak produktif. Bahwa perikop ini selain berbicara berkat, juga berbicara mengenai penghukuman bagi orang yang lepas dari sang pokok anggur. Saudara, kalau kita mengerti ini pengertian yang dalam saudara. Bahwa Bapa itu akan dengan sungguh-sungguh memangkas dan memotong. Ada satu ayat mengatakan bahwa kalau Allah saja tidak menyayangkan pohon ara asli, bagaimana dia akan menyayangkan pohon ara yang dicangkokkan. Pohon ara itu Israel, saudara. Israel saja yang berbuat dosa dibuang. Allah melakukan itu. Apalagi kita yang hanya cangkokan. Saudara, ini satu pengertian yang kalau menurut saya ini cukup menakutkan, saudara. Cukup menakutkan ya, bahwa Allah dengan sungguh-sungguh, dengan satu maksud, dia menggunakan, ya jadi kalau dalam Ibrani, itu tensisnya disebut binyan, ya binyan. Jadi ada 7 atau 9 binyan, nah itu salah satu ada kal, PL, pual, hitpael gitu ya. Dulu keriting saya itu ya, belajarnya ini ya. Nah, dalam kata ini dipakai kata dengan binyan PL. Selanjutnya, kita ranting-ranting Tuhan. Ya, sebelum masuk ke situ, saya ingin sekali lagi menegaskan Bapak Ibu bahwa Bapak itu nanti pada waktunya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu ya, kita ini dipotong atau dibersihkan. Saya harap kita semua dibersihkan ya, bukan dipotong ya. Ranting itu adalah kita ya. Sangat jelas disampaikan Tuhan Yesus dalam perikop ini bahwa ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan ranting yang berbuah akan dibersihkan. Mau dipotong atau dibersihkan semuanya tergantung kita masing-masing. Saudara yang menentukan saudara, dipotong atau dibersihkan. Ya. Pasti semua orang tidak mau dibuang bukan? Saudara nggak mau dibuang kan? Iya. Tetapi malangnya banyak orang yang tidak tahu atau tidak sadar kalau sebenarnya mereka sedang dalam proses dipotong. Takut nggak saudara? Waktu saya baca-baca ini, oh Tuhan jangan sampai saya dipotong ya Tuhan. Tanpa saya sadari gitu. Ya, kita pikir keadaan kita baik-baik saja. Di dalam Mazmur 73 saudara, pemazmur itu berdoa begini. Tuhan, kenapa orang-orang fasik tumbuh subur? Aku hampir tergelincir Tuhan melihat mereka. Karena seolah-olah Tuhan gak ada.
Nah, saya jadi ngeri, saudara. Jangan-jangan kita ini semua dalam proses dipotong tanpa kita sadari. Orang-orang fasik itu tumbuh subur, diberkati Tuhan luar biasa, dia nggak sadar. Kalau akhir kehidupan mereka itu adalah kengerian karena terpisah daripada Tuhan. Oleh karena itu saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk introspeksi diri. Baiklah masing-masing kita berurusan langsung dengan Tuhan. Ya, karena hati yang bertobat itu hanya Tuhan yang tahu. Kita nggak bisa tahu ya, saudara nggak tahu hati saya itu hati yang bertobat atau tidak, saudara nggak bisa tahu. Tapi saudara bisa tahu lihat buah-buah pertobatan seseorang. Ya. Baiklah kita menjadi ranting yang berbuah, ranting yang menyadari bahwa dia harus dibersihkan agar semakin lebat berbuah. Bagaimana Bapak membersihkan ranting selanjutnya? Mari kita perhatikan ayat ini ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Siapa yang berani mengaminkan ayat ini? Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Dari sini kita tahu tuh saudara bahwa berkat-berkat materi itu bukan kemutlakan dia diberkati oleh Tuhan. Ini berarti saudara kita tertindas itu baik supaya apa? Supaya belajar. Kalau kita tidak tertindas mungkin kita tidak belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Itu pemazmur ya. Tertindas itu baik bagiku. Tertindas dalam hal apapun ya saudara. Sakit penyakit kita tertindas, masalah kita tertindas, penderitaan kita tertindas. Semua dalam hal kita tertindas. Kita tahu bahwa hidup ini tragis saudara. Tragis ya. Kita tahu pasti ada kematian. Kita tahu pasti bahwa kita akan berpisah dengan pasangan kita. Dengan anak-anak kita. Yang baru menikah, waduh mungkin happy ya. Tapi di ujung sana dia akan tahu bahwa suatu ketika akan terpisah dengan pasangan kita. Tapi kalau suami istri sama-sama hidup dalam Tuhan di langit baru dan bumi yang baru nanti, kita akan bersama-sama kembali. Ya. Tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saudara, beberapa waktu yang lalu ya, saya bukan bosen ya, merasa sangat capek ya. Karena umur itu nggak bisa bohong saudara. Umur tuh nggak bisa bohong ya. Walaupun kelihatan tambun kayak saya nih, gendut nih ya. Gemoy, pipi tembem dan lain sebagainya. Saudara kayaknya sehat nih, happy segala macam. Padahal dalamnya itu sudah rapuh gitu ya. Jalan sedikit, udah capek, udah menges ya. Suatu kali saya merasakan bahwa saya capek banget ya Tuhan. Kok kayak begini Tuhan hidup ya. Kalau orang Jawa bilang direwang-rewangi ya, sudah direwangi, kerja mati-matian, kondisinya begini aja nih Tuhan. Ya, bosen lah Tuhan kayak begini. Terus ada suara kecil dalam hati, saya berkata gini, memang ada apa dengan hidupmu? Bukan dosa yang kamu jalanin. Kalau dosa pasti kita harus meninggalkan dosa ya. Jadi dari situ saya tahu bahwa hidup saya harus saya jalanin gitu. Ada apa dengan hidup saya? Bukankah memang orang hidup itu capek? Kan firman Tuhan katakan yang tidak bekerja hendaklah jangan makan. Ya, yang enggak bekerja jangan makan. Puasa aja terus. Puasa aja terus ya. Jadi orang hidup ya harus capek, orang hidup ya harus bekerja begitu ya. Saudara, tertindas itu baik bagiku. Tertindas itu baik bagiku. Kalau kita mengerti ini saudara, kita akan bersyukur di setiap kondisi-kondisi kehidupan kita. Ya. Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Kita dibersihkan melalui masalah, ujian, penderitaan, pergumulan dan lain-lain agar melalui semua itu kita semakin berbuah lebat di dalam Tuhan.
Jadi saudara, kalau saudara ada dalam masalah, kekurangan, semuanya bersyukurlah. Ya, Tuhan akan menolong. Dari sana kita akan belajar bagaimana mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan itu tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena Tuhannya tidak kelihatan, masalah kita kelihatan, sakit kita rasakan, kekurangan kita rasakan. Kita harus bergumul dengan hidup ini. Ya. Saya sempat berdoa begini, Tuhan jangan diem aja dong seolah-olah kamu tuh gak ada gitu loh Tuhan. Ya setiap kali doa saya udah lama doa gak dijawab-jawab gitu. Ya, dari situ kan kita diuji, bisa gak kita percaya sama Tuhan. Saudara coba perhatikan Hawa. Hawa ada di pohon pengetahuan baik dan jahat, lalu ular berkata, kamu kalau ini kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Si Hawa itu mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan. Benar gak sih Tuhan itu baik? Berarti kan Tuhan gak mau disamain ya, Tuhan itu kan gini nih. Nah, itu alur kejatuhan gitu tuh kita bisa belajar loh. Kalau kita mulai mempertanyakan kebaikan Tuhan, jangan-jangan kita ini sudah mau jatuh, saudara. Saya sering mempertanyakan Tuhan. Ya. Suatu kali saya kan naik busway, naik kereta. Saya selalu melihat seorang ibu yang sama-sama naik dari Tambun, turun Jatinegara, terus naik busway, sama-sama naik busway, dia turun di Mall Arta Gading, saya di Pelumpang. Suatu kali saya beranikan diri ya, kan sebagai anak Tuhan itu kita harus ramah bukan? Senyum, sapa, salam, ya enggak jadilah pribadi yang yang hangat gitu loh ya. Karena ada orang-orang yang, saya kenal satu orang tuh, ya bukan di sini enggak ada, sini semua baik. Orangnya tuh enggak bisa senyum, kalau enggak disapa dulu enggak mau nyapa. Ya kalau enggak dikasih salam dulu enggak mau salam ya. Kalau enggak disenyumin dulu, enggak dilempar senyum dulu, dia enggak mau melempar senyumnya saudara. Jadi berarti enggak kalau datang bulan kan sebulan sekali ini enggak tiap hari ya. Ya. Lalu saya sapa ini, Ibu, saya sering lihat Ibu di stasiun Tambun nih. Oh iya saya memang naik dari Tambun gitu. Ya kita sama-sama loh jurusannya, cuman Ibu turun di sini ya gitu, SKSD lah ya. Lalu ternyata dia anak Tuhan. Kita kan bisa tahu ya kalau yang nggak pakai ini gitu. Lalu dia cerita, nggak tahu loh gimana kami tuh langsung akrab gitu. Dia cerita, saya udah 4 kali operasi loh Bu katanya. Yang pertama operasi angka karena dia melahirkan, ari-arinya ngehalangin jalan keluar bayi, jadi harus dioperasi. Habis itu ternyata dia ada miom atau apa begitu, tapi sudah ini ya, jadi harus diangkat kandungannya. Dan diangkat kandungannya dia sampai pulang dari operasi dia sampai pingsan, pendarahan, dia sudah keluarganya sudah kumpul, dia sudah titipin anaknya, tapi ternyata mujizat ini dan dia sembuh lagi. Lalu suaminya kena PHK, berdualah mereka tidak bekerja, padahal mereka masih ngontrak. Ya lalu dia menemukan di dadanya ada benjolan. Jadi dokter bilang harus operasi ya kayaknya ini kanker. Wah dia makin takut ya. Tapi akhirnya ternyata itu timbunan lemak aja. Yang saya kagum sama ibu ini saudara. Di setiap ceritanya dia katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik Bu. Tuhan itu baik. Saya tertemplak pagi itu. Dia yang begitu ngalamin operasi 4 kali, saya operasi sekali aja nggak jadi ya. Bukannya saya pengen, bukan. Maksudnya ditolong Tuhan nggak jadi gitu. Saya masih sering mempertanyakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Pagi itu saya berurusan sama Tuhan, saya bilang ampuni saya. Kadang-kadang banyak hal loh saudara, Tuhan itu mau berbicara dengan kita. Ya, berbicara dengan kita. Ujian, pergumulan itu mendatangkan kedewasaan kita. Asalkan kita menyikapinya dengan benar. Kalau kita menyikapinya dengan salah ya kita makin terpuruk saudara. Ya. Jangan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Amin. Tuhan itu baik. Ya. Dia sudah waktu itu umur hampir 40 ya. Suami nggak bekerja. Lalu dia katakan sama suaminya, aku ngelamar kerja deh ya kan nggak mungkin kita dua nggak kerja. Dia ngelamar di itu Mall Arta Gading entah gimana. Umur hampir 40 tahun saudara diterima kerja.
Tuhan tolong. Dia katakan, aku tulang punggung loh Bu, karena suami nggak kerja nggak apa-apa. Tuhan kasih kekuatan sama ibu. Jadi teman gitu, teman kereta lah, angker anak kereta. Coba kalau kita nggak mau membuka hati, kita nggak akan dapat ya. Dari situ jadi satu renungan saudara, udah saya jadiin satu renungan, wah luar biasa ya. Saya pernah nyampe ini nih, kisah hidup Horatio Spafford. Ada yang tahu siapa dia? Ada yang tahu lagu Nyamanlah Jiwaku? It is well my soul. Ya, itu yang mengarang ini Horatio Spafford. Ini sebenarnya dia seorang pengacara terkenal di Chicago. Ya, lalu dia buka bisnis itu properti ya. Dia punya anak 5. Ya, dia seorang diaken. Lalu dia membantu pelayanan D.L. Moody, ya, seorang pemberita Injil ya. Satu kali anaknya yang kecil yang umur 4 tahun itu kena demam berdarah dan meninggal. Yang paling kecil, si Horatio Junior ya. Lalu ada kebakaran di Chicago yang membakar seluruh properti dia. Habis semua saudara. Lalu dalam kepayahan seperti itu istrinya, sekeluarga sebenarnya mereka mau berlibur sembari mengikuti KKR D.L. Moody di Inggris ya. Tapi karena ada masalah suatu, akhirnya istrinya dan keempat anaknya yang berangkat duluan. Di Samudra Atlantik mereka naik kapal yang paling mewah pada waktu itu. Kapalnya ditabrak, karam, 4 anaknya mati. Hanya dia yang hidup, istrinya. Istrinya namanya Anna, ya N atau Anna lah kalau bahasa Inggris ya N ya, kalau kita kan Anna gitu. Sampai di Inggris istrinya kirim fax ya, dulu kan belum ada ini. Dia katakan save alone, what should I do? Aku selamat sendirian, apa yang harus aku lakukan? Suaminya langsung pergi ke Inggris ya. Di tempat perairan Atlantik, tempat kapal karam itu, nakodanya berkata, di sini tempat kemarin itu terjadi segala macam. Tetapi Horatio ini begitu dekat sama Tuhan. Dia menulis nyamanlah jiwaku. Pujian itu saudara. Dia tidak marah sama Tuhan. Dia tidak ini ya. Akhirnya akhir hidupnya dia menjadi misionaris di Yerusalem bersama dengan istrinya. Ya, dia tidak mempertanyakan kebaikan Tuhan. Saya juga berharap saya juga bisa tidak mempertanyakan kebaikan Tuhan. Apapun yang saya alami. Demikian juga dengan saudara. Saya nggak bisa bilang masalah saya lebih berat. Saudara nggak bisa bilang masalah saudara lebih berat dari saya. Kita sama-sama berat lah pokoknya begitu ya hidup ini. Jangan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Ya, jangan mempertanyakan. Tuhan itu baik. Takutnya saudara kayak Hawa jatuh gitu. Karena mempertanyakan kebaikan Tuhan nggak percaya. Tuhan katakan ini jangan dimakan ya. Lebih menuruti si ular. Ya, selanjutnya. Buah yang bagaimanakah yang dikehendaki Tuhan? Kita langsung saja Galatia 5 ayat ke-22 sampai 23 ya. Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera ya sampai penguasaan diri. Saya tidak perlu menjelaskan, Bapak Ibu sudah tahu semuanya, arti semuanya ini ya. Tadi saya sudah singgung, kalau hati yang bertobat hanya Tuhan yang dapat melihat. Tetapi buah pertobatan harus dapat dilihat dan dinikmati oleh sesama. Tidak mungkin orang yang hatinya bertobat tetapi tidak mengalami perubahan tingkah laku. Orang yang bertobat pasti berbuah. Kalau saudara merasa bertobat tapi tidak berbuah, saudara bohong. Aku ini sudah bertobat loh, mana buahnya? Kagak ada. Ya. Dan buah itu harus dinikmati oleh orang lain. Kan gak ada buah mangga makan mangganya kan, memang makan manusia. Demikian juga dengan kita ya. Seorang yang bertobat dari orang yang, ada loh orang yang bawaannya itu mau berantem terus gitu. Bawaannya gitu, gak tahu memang mungkin dari sononya begitu ya. Tapi dari orang yang begitu tiba-tiba bisa menjadi orang yang ceria, orang yang bisa sapa senyum salam tadi semua itu dinikmati oleh orang lain ya. Tidak ada salah kalau sekali lagi kita introspeksi masing-masing, sudahkah kita menjadi ranting yang berbuah. Ya. Kita ya berurusan langsung sama Tuhan. Tuhan ada, amin. Tuhan di sini, amin. Ya.
satu lagi ya. Kalau Tuhan kan berkata 2-3 orang menyebut namaku, aku hadir. Sebenarnya Tuhan itu ingin bukan membuyarkan ya. Jadi orang Ibrani, orang Yunan, orang Yahudi itu percaya kalau ada 10 orang baru itu suatu kesepakatannya itu suatu yang mengikat gitu. Tapi Tuhan menghancurkan pandangan itu dengan mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul, Yesus ada. Ya, jadi di sini kan lebih dari 2 ya, Yesus hadir. Berurusanlah sendiri dengan Tuhan. Kalau saudara berurusan sendiri sama Tuhan, Tuhan itu nyata saudara, ada. Ya, ada. Kadang kita aja yang tidak merasakan dia hadir, padahal dia ada. Selanjutnya, seperti kita sudah masuk ke contoh-contoh ya. Mari kita menjadi ranting yang berbuah, mulailah dari apa yang ada, walaupun itu sederhana. Adam Mar, di Inggris ya, ada seorang pemuda, ini gemar bersepeda namanya Adam Mar, di jalan raya Encourage, Manchester ya. Di sini kalau yang suka bola, begitu dengan Manchester langsung pikirannya ke mana? Klub bola apa nih? MU ya. MU bukannya miss you. Ada yang lagi kasmaran kah di sini ya? MU ya, miss you ya. Waktu dia bersepeda, dia melihat seorang wanita itu terbaring di jalan raya. Dia berhenti, dia pegang tangan wanita itu dengan senyumnya yang manis, dia ajak wanita berbicara. Ternyata wanita itu mau bunuh diri, saudara. Ini kan kepedulian yang kecil ya. Kalau dia tidak ada kepedulian, dia akan lewatin saja itu wanita itu, dan mungkin wanita itu sudah akan mati ya, karena dia memang sengaja ingin dilanggar sama mobil yang melintas. Mulailah dari apa yang ada. Ya, jadi pribadi yang hangat, kasih senyum, cipika-cipiki. Ya. Ya, kalau anak Tuhan senyum kan, coba saudara ke itu ya, ke stasiun. Coba lempar senyum ke orang, pasti dibalas senyum. Enggak, saya pernah coba loh, sama orang yang enggak dikenal gitu. Dia dibalas. Ya, coba saudara cemberut, saudara bisa diiniin ya. Ya itu, jadilah pribadi yang hangat begitu ya. Selanjutnya, sedikit lagi selesai. Ini gambarnya saudara ya, saya dapat gambarnya. Itu Adam Mar itu 24 tahun, itu wanitanya, akhirnya wanita itu mengurungkan niatnya untuk bunuh diri karena ditolong sama si Adam Mar. Miliki kepedulian orang-orang yang di sekitar. Kalau saudara merasa perlu menolong seseorang, lakukan. Jangan keraskan hati saudara. Di jalan kalau saudara melihat tergerak, lakukan. Saya seperti itu, kalau misalnya tergerak kasih, enggak tergerak enggak. Ya, begitu ya. Itu fotonya dari Adam Mar. Selanjutnya, kalau semua jemaat berbuah, maka gereja dalam arti perkumpulan jemaat itu bisa dikatakan sebagai taman buah. Saya berbuah, Om Oni berbuah, Gada berbuah, Yos berbuah, semua kan ketika orang melihat kan, wah taman buah nih, berbuah di mana-mana, kan menyenangkan ya. Gereja akan menjadi kesaksian yang dapat menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Saudara tahu, lihat gambar itu ya, itu kan gambar orang jualan buah ya. Nah, coba kalau saudara lihat sambil merem sedikit, apa yang saudara lihat? Muka Tuhan Yesus ya, lucu ya. Padahal itu tukang buah ya. Gereja harus menjadi taman buah, amin. Bisanya bagaimana caranya agar gereja menjadi taman buah? Jemaatnya harus berbuah semua. Berbuah semuanya. Merem dikit ya. Selanjutnya. Nah, ini satu kisah. Ini gereja yang mula-mula tahun 600-an, ada seorang yang namanya Magundat ya. Magundat ini tentara dari Persia. Magundat ini ikut menggempur Yerusalem tahun 600-an. Yerusalemnya jatuh, runtuh, tetapi Magundatnya jatuh hati kepada gereja mula-mula. Ya. Saya bacain aja ya.
Yerusalem jatuh ke tangan Persia, tetapi Magundat jatuh cinta ya dengan kehidupan dan perilaku orang-orang Kristen di Yerusalem. Hatinya terpana menyaksikan kerukunan dan semangat saling mencintai di antara mereka. Kalbunya terusik dan ingin menggabungkan diri dengan umat itu. Ia kemudian keluar dari dinas ketentaraan lalu minta dibaptis. Ia dibaptis oleh patria di Yerusalem namanya Modestus dan diberi nama Anastasius. Ia kemudian masuk ke sebuah biara di Palestina. Cintanya akan Kristus tak pernah padam. Selang beberapa tahun kemudian Anastasius diutus ke Kaisarea untuk mengabarkan Injil kepada angkatan perang Persia. Tapi ia ditangkap, didera dan dipaksa kerja keras. Beberapa kali dia dibujuk dan diancam agar menyangkal imannya. Namun Anastasius tetap teguh pada imannya. Tentara Persia semakin gusar, maka ia dikirim kembali ke Persia dengan tangan terbelenggu. Seorang perwira kembali mencoba membujuknya bahkan dengan siksaan yang kejam. Namun imannya kokoh. Akhirnya bersama 70 martir Kristen lainnya, dia dicekik sampai mati. Bagaimana dia menjadi orang Kristen? Karena dia melihat jemaat mula-mula hidup dalam cinta dan kasih. Dan saya juga berharap kita ini menjadi perkumpulan yang saling menguatkan. Amin. Bukan perkumpulan toksik, saudara. Ya, jangan menjadi perkumpulan yang toksik, tapi perkumpulan yang saling mengasihi, saling mencintai. Selanjutnya, gereja sebagai sebuah organisasi seharusnya dapat menjadi berkat, baik berkat atau berbuah ke dalam maupun keluar. Ke dalam itu pelayanan diakonia, ya. Untuk yang keluar, ya kita dapat membandingkan gereja itu dengan yayasan-yayasan yang sebenarnya bukan yayasan gereja, tetapi dapat menjadi berkat. Selanjutnya, ini kita sudah mau di ujung ya, sedikit lagi. Yayasan Carnegie, ya. Ini yayasan untuk membantu ya orang-orang yang berkebutuhan ya, melakukan banyak amal. Gereja pun seharusnya begitu, amin. Dia sebagai gereja harus berbuah keluar. Ya, ada banyak yayasan-yayasan di luar sana yang bukan yayasan gereja, tetapi bisa menjadi buah. Kita pun juga bisa berbuah. Selanjutnya, Bill Gates dan Melinda Foundation. Ini juga ya suatu yayasan. Terlepas pada akhirnya mereka bercerai ya, Melinda sama Bill Gates ini itu urusannya mereka lah. Tetapi yayasan yang mereka buat itu sudah menjadi berkat ya. Selanjutnya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini Rockefeller Foundation ya. Ini orang kaya, dulu pelitnya luar biasa, sakit. Walaupun dia bisa beli segala macam ini, tapi dia hanya bisa makan cracker ya sama susu. Dari situ dia bertobat dan dia mendirikan yayasan ini. Dan yayasan ini berkiprah juga dalam penelitian sehingga ditemukannya obat-obatan untuk penyakit kuning dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada akhirnya saya mengajak kita semua menjadi ranting yang berbuah lebat. Amin. Ranting yang dengan sukarela dan rendah hati mau dibersihkan melalui media yang dipilih oleh Tuhan. Tidak menyenangkan ketika dibersihkan, tetapi tidak ada cara lain kalau kita mau semakin berbuah. Saudara mau berbuah, semakin dibersihkan. Masalah yang kita hadapi, biarlah itu menjadi momen-momen kita dibersihkan dan semakin berbuah bagi Tuhan. Saya juga mengajak gereja sebagai sebuah organisasi mulai menjadi gereja yang berdampak bagi umat manusia. Amin. Ya, yayasan-yayasan itu bisa, kita juga bisa. Wah itu yayasannya besar, modalnya besar. Saudara di hadapan Tuhan nominal itu sebenarnya tidak terlalu ini ya. Karena apa? Kita bisa memberi sesuai kemampuan kita. Tidak mungkin kita yang begini ini diminta untuk memberi seperti Bill Gates yang orang kaya nomor berapa itu nggak mungkin sesuai. Makanya ada kalimat best of me, yang terbaik dari saya. Ya, yang terbaik dari kita. Bukan yang terbaiknya saya dengan terbaiknya Om Oni beda. Ya kebaikan dari Desi beda, sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Kan kita ini tubuh Kristus, ada yang jadi jari, ada yang jadi ini gitu ya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Mas, bantu lagu yang tadi aja deh. Mari kita menjadi ranting yang mau dibersihkan oleh Tuhan. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Dan berurusan dengan Tuhan. Kita ini ranting yang dibersihkan atau ranting yang akan dipotong oleh Tuhan. Jadilah ranting yang dibersihkan. Rela dibersihkan sama Tuhan. Menerima segala pembentukan yang Tuhan berikan. Dengan rendah hati dan sukarela. Sehingga kita dipangkas, kita dibersihkan. Semakin hari semakin berbuah. Kita pujikan pujian ini, refnya saja diulang-ulang. Terima kasih Tuhan, menjadi doa kita. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Hari ini kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin berurusan dengan Engkau Tuhan. Amin. Kami ingin melekat kuat padamu Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi refnya kita pujikan ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau di hidup. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Selamanya kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, Kau terindah. Amin. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Amin. Selamanya kami menyembah-Mu Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Kami ingin menjadi ranting yang berbuah lebat. Semakin berbuah, semakin Kau bersihkan kami. Dan kalau kami berbuah itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bantulah kami Tuhan. Tolonglah kami. Kami tidak mampu, tetapi Engkau yang memampukan kami. Tolonglah kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Pribadi yang penuh dengan buah pertobatan. Pribadi yang mampu memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dengan buah-buah pertobatan yang kami hasilkan dalam hidup kami. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Roh Kudus menerjemahkan semakin dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu tidak pernah berhenti berbicara. Engkau berurusan dengan kami secara pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami
akan menjadi ranting yang berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya beriman dan percaya bahwa di tempat ini jemaat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian adalah pribadi-pribadi yang siap dibersihkan, amin. Bukan kategori yang dipotong, amin. Saya sangat diberkati Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ayat-ayat yang diberikan sering kita baca tapi jarang kita renungkan bahwa benar bahwa di dalam kelemahan itu Tuhan Yesus kuat, amin. Bahwa baik bagiku kalau memang kita mengalami hal-hal yang berat dalam hidup kita. Sehingga paling tidak saat teduh itu jadi greget sama Tuhan, amin. Kadang-kadang kalau hidup terlalu baik juga kita juga saat teduhnya gimana Bapak Ibu ya. Makasih Mbak Sri, Tuhan Yesus memberkati dengan luar biasa, amin. Haleluya, mari kita siapkan yang terbaik kepada bagi Tuhan. Sorry. Baik. Thank you John. Biasa. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu Tuhan menguatkan Tuhan, menegur kami Tuhan dengan kasih Tuhan. Dan kami sangat diberkati Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan semua jemaat gereja-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami masuk dalam kategori Tuhan. Pribadi-pribadi yang siap dibersihkan Tuhan. Kami yang egois, kami yang berkata-kata kasar mungkin Tuhan. Kami yang tidak peduli dengan orang lain ya Tuhan. Kami yang butuh Tuhan untuk berubah pastinya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami disegarkan. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau berbuah lebih banyak lagi Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu di tempat ini Tuhan dipenuhi Tuhan oleh jemaat Tuhan yang siap berbuah lebih lebat lagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan, sebentar kami akan memberikan Tuhan. Engkau sudah memberikan yang terbaik, kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biar sekiranya Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu Tuhan. Dan melebarkan lagi Tuhan kerajaan-Mu dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Boleh dari sisi kanan saya dan nanti diteruskan di sisi kiri saya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat
kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah. Kami percaya Tak berubah kasih-Nya. selalu baru. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib, sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, Dia berkuasa. Ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, ada mukjizat, sebab Yesus ajaib. Saya undang Mbak Sri untuk doa berkat. Haleluya. Tetap tinggal berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku, marilah kita pulang membawa berkat besar daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Hormat bagi Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan.